Indonesia, negeri yang lebih dari 17.000 pulau dan 200 jiwa yang beragama. Negeri di mana azan, gamelan, dan teknologi dan budaya bisa bersatu dalam satu gang. Di sini, Tuhan bukan cuma konsep, tapi hadir di hampir semua percakapan. Dari warung kopi sampai sumpah jabatan. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita yakini? Generasi muda Indonesia hari ini hidup di dua dunia. Dunia kitab dan dunia Google, dunia langit dan dunia algoritma, akademis dan religius. Dan di tengah dua kutub itu muncul pertanyaan, masihkah penting Tuhan saat semua bisa dijelaskan dengan sains atau ilmu pengetahuan? Halo guys, kita akan bikin video yaitu tentang rasionalis tentang Tuhan. Tapi kayaknya gak bagus lah ya pakai pakaian balik dari kuliah atau balik dari kampus kayak gini. Kita ganti yuk. Kayak gini kan lebih enak, lebih chill. Kayaknya ada yang kurang lah ya. Kira-kira apa yang kurang ya? Oh iya, masih cukup terang ya. Kita matikan yuk. Kayaknya lebih bagus gini lah ya. Dunia ini terlalu besar untuk dipahami, tapi terlalu menarik untuk tidak ditanyakan. Selama ribuan tahun, manusia menatap langit dan bumi, dan bertanya siapa yang menyalakan matahari, kenapa air bisa turun dari langit, dan siapa yang membuat kita semuanya. Kita lahir di negeri di mana jawaban paling sering berbunyi, sudah kehendak Tuhan, atau jawaban lain yang tak berdasar. Dan itu cukup bagi sebagian orang, tapi tidak semuanya. Karena di setiap generasi selalu ada yang merasa jawaban itu terlalu mudah. Dan kadang tidak tahu. Jauh lebih jujur daripada percaya hanya karena nyaman. Karena emang nyaman. Dibilang, oh itu ciptaan Tuhan, itu cukup nyaman. Dan disitulah pernyataan atau pertanyaan paling penting manusia dimulai. Bayangkan kamu hidup 5.000 tahun yang lalu. Di tengah hutan, gak ada Google, gak ada YouTube. Tiba-tiba petir menyambar dari langit. Dar, suara menggelegar. Cahaya membelah langit. Apa yang terjadi? Gak ada penjelasan. Maka kita menyimpulkan itu dewa. Begitulah manusia. Saat tidak tahu, kita tetap butuh jawaban. Walaupun fiksi, kita ciptakan dewa untuk petir. Seperti Zeus, Poseidon untuk laut, Hades untuk kematian. Dewa bagi sebagian peradaban kuno, bahkan sesuatu yang gak disembah, karena diyakini benar. Tapi karena tidak ada jawaban lain. Jadi sebetulnya berpikir tidak rasional, itu memberikan advantage dalam evolusi perkembangan manusia itu. Bayangin aja ya. Misalnya, 5.000 tahun yang lalu, melihat petir itu loh. Coba berpikir rasional gimana, nggak ngerti itu. Akhirnya, supaya kita bisa menjelaskan kenapa petir itu terjadi, kita membuat atau menciptakan Tuhan Yesus yang menciptakan petir. Loh ya, selesai urusan karena kita bisa menjawab. Kalau anaknya tanya, petir dari mana? Itu Tuhan Yesus sedang main-main. Loh, ya. Nah, jawaban ini bertahan 5.000 tahun. Gitu. Orang Romawi kalau tanya, kenapa petir? Tuhan Yesus marah. Gitu. Kenapa ada badai? Itu Poseidon ngamuk. Gitu. Dan itu bertahan 5.000 tahun. Tidak ada orang yang bantah. Gitu. Anak kecil ditanya, kasih ya. Dan itu nyaman, membuat orang nyaman. Karena kita tidak bisa menjelaskan. Nah, setelah kita tahu bahwa yang namanya kilat itu adalah awan positif ketemu awan negatif, jadi kilat kalau ada awan positif yang terlalu dekat dengan bumi menjadi petir, gitu. Matilah Tuhan Yesus itu. Nggak perlu lagi. Gitu. Nah, sekarang, orang masih tidak tahu ini bagaimana alam semesta ini terbentuk. Kita menciptakan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Gitu. Nanti kalau kita sudah tahu bagaimana alam semesta itu jelasnya, matilah Tuhan ini. Gitu ya. Ya kalau masih perlu kita bikin Tuhan lagi, kenapa susah-susah ya itu. Itu kalau mikir ya. Tapi kan kita tidak diajari untuk seperti itu, tidak dilatih untuk seperti itu. Dan ini bukan menghina, justru ini menunjukkan betapa manusia itu makhluk yang haus makna. Bahkan jika harus dikarang, kita dulu bilang bumi datar. Karena kalau bulat pasti kita jatuh. Kita dulu percaya penyakit itu kutukan. Kita dulu takut gerhana karena dianggap pertanda dewa marah. Tapi kemudian manusia mulai berpikir rasional. Berdasar fakta, menguji hipotesis, membongkar mitos satu persatu. Petir.
ternyata beda muatan listrik. Penyakit ternyata mikroorganisme. Gerhana ternyata posisi orbit bulan dan bumi. Semakin kita banyak tahu, semakin ruang kosong itu terisi. Dan Tuhan yang dulu kita ciptakan untuk menjelaskan semuanya, perlahan kehilangan fungsinya. Bukan kita membenci Tuhan, tapi karena kita tak lagi membutuhkannya sebagai penjelas materi. Berpikir rasional adalah evolusi. Dari percaya karena takut, jadi percaya karena mengerti. Dari mitos ke metode ilmiah. Dan mungkin saat manusia tahu segalanya, Tuhan tidak akan mati. Tapi dia akan berubah. Bukan lagi sebagai jawaban, tapi sebagai pertanyaan terakhir, kenapa kita ingin tahu semuanya? Atau mungkin jawaban lain. Bunuh. See you. Ciao, baby. Physics is a genuinely difficult subject, and so you'll find that physicists, when they try to explain physics, work really hard at making it simple. Whereas there are certain other academic disciplines, which I won't mention, which have absolutely no content at all, and therefore have to work hard to make it seem profound by